Halo pemirsa, kembali lagi bersama saya Katarina Melia di Breaking News TV One Newscoop. Pemirsa, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu jatuh sakit pada Sabtu 19 Juli. Netanyahu dikabarkan keracunan makanan dan harus beristirahat selama 3 hari. Informasi lainnya, pemirsa, Israel menembaki warga Palestina yang tengah mengambil bantuan kemanusiaan pada Minggu 20 Juli. Sebanyak 73 orang meninggal dan puluhan lainnya luka-luka dalam 2 insiden terpisah. Iran telah mengganti beberapa sistem pertahanan rudal yang rusak akibat dibombardir Israel selama perang 12 hari pada bulan lalu. Hal itu diumumkan oleh Jenderal Senior Angkatan Darat Mahmoud Musavi. Iran telah mengganti beberapa sistem pertahanan rudal yang rusak akibat dibombardir Israel selama perang 12 hari. Demikian diumumkan Mahmoud Mousavi, seorang jenderal senior Angkatan Darat pada hari Minggu. Israel telah meluncurkan kampanye pengeboman mendadak yang belum pernah terjadi sebelumnya terhadap Iran pada pertengahan Juni, yang mendorong Teheran untuk merespons dengan gelombang serangan rudal dan pesawat nirawak. Serangan Israel memberikan pukulan bagi pertahanan udara Republik Islam tersebut, yang berulang kali diaktifkan di ibu kotanya Teheran dan di seluruh negeri selama perang. Sebagai informasi, jaringan pertahanan udara Iran mencakup sistem seperti Bafar 373 dan Khordad 15 buatan dalam negeri yang dirancang untuk melawan rudal dan pesawat. Iran juga memasang sistem pertahanan udara S-300 buatan Rusia pada tahun 2016. Perang dengan Israel menewaskan lebih dari 1.000 orang di Iran, sementara tembakan rudal dan drone Iran menewaskan 28 orang di Israel. Serangan Israel menargetkan infrastruktur militer dan fasilitas nuklir di seluruh Iran. Seorang bayi berusia 3 bulan meninggal dunia akibat kekurangan gizi. Menurut pamannya dan seorang dokter, bayi tersebut meninggal karena tidak mendapatkan susu formula. Seorang ibu di Khan Younis, Gaza memeluk erat jenazah bayinya yang berusia 3 bulan yang meninggal dunia akibat kekurangan gizi pada Minggu 20 Juli 2025. Menurut pamannya Anan Al-Najjar dan seorang dokter yang diwawancarai Reuters, bayi ini meninggal karena tidak mendapatkan susu formula. Ibunya yang juga menderita malnutrisi tidak mampu menyusuinya. Selama ini, bayi tersebut hanya diberi air dan minum adas manis.
Kementerian Kesehatan Palestina memperingatkan bahwa ratusan orang berisiko meninggal akibat krisis pangan yang semakin parah. Rumah sakit kini dibanjiri pasien yang mengalami kelelahan dan pusing karena kelaparan serta terhentinya distribusi bantuan. Di Rumah Sakit Nazar Khan Younis, seorang dokter anak Fida Al-Nadi menyatakan bahwa jumlah anak yang mengalami kekurangan gizi meningkat tajam dalam beberapa bulan terakhir. Rumah sakit bahkan telah membuka departemen khusus untuk merawat anak-anak yang terdampak. Namun, upaya penyediaan susu formula bayi belakangan ini gagal karena stok yang benar-benar tidak tersedia. Kementerian Kesehatan Gaza mencatat setidaknya 71 anak telah meninggal karena kekurangan gizi sejak perang berlangsung, dan sekitar 60.000 anak lainnya menunjukkan gejala malnutrisi. Sementara itu, Israel membantah menghalangi pengiriman bantuan. Pemerintah Israel menuduh Hamas mencuri pasokan pangan, tuduhan yang kemudian dibantah oleh Hamas. Israel juga mengklaim PBB belum mengambil bantuan yang siap disalurkan ke wilayah Gaza. Bentrokan panas antara milisi Baduy dan komunitas Druze di Sweida, Suriah Selatan kembali pecah. Bentrokan tersebut mengancam akan memperdalam perpecahan di Suriah yang sedang memulihkan diri dari perang saudara. Bentrokan panas antara milisi Baduy dan komunitas Druze di Sweida, Suriah Selatan kembali pecah. Hal itu memicu intervensi Israel dan pengumuman gencatan senjata oleh pemerintah transisi. Baku tembak itu juga mengancam akan memperdalam perpecahan di negara yang sedang memulihkan diri dari perang saudara. Pejuang suku Arab dari seluruh Suriah telah melakukan perjalanan ke daerah yang mayoritas penduduknya Druze di provinsi Sweida untuk membantu mendukung kerabat Baduy mereka. Seorang kru dari penyiar Inggris Sky
sedang berpergian dengan kelompok pejuang klan di jalan menuju kota Sweida ketika mereka diserang. Rekaman menunjukkan baku tembak yang berkepanjangan saat kedua belah pihak berjuang untuk menguasai daerah tersebut. Bentrokan mematikan itu terjadi minggu lalu di Provinsi Selatan Sweida. Pasukan pemerintah melakukan intervensi, seolah-olah untuk memulihkan ketertiban. Namun akhirnya mencoba merebut kendali Sweida dari faksi Druze yang mengendalikannya. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dikabarkan keracunan makanan dan harus beristirahat selama 3 hari. Hal ini diumumkan oleh kantor Perdana Menteri pada Minggu 20 Juli. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dilaporkan keracunan makanan dan harus beristirahat selama 3 hari. Hal ini diumumkan oleh kantor Perdana Menteri pada Minggu 20 Juli 2025 setelah Netanyahu absen dari rapat mingguan kabinet. Menurut laporan The Times of Israel dan Haaretz, Netanyahu jatuh sakit pada Sabtu 19 Juli 2025 malam. Netanyahu lantas diperiksa oleh Dr. Alon Hershko, Direktur Departemen Penyakit Dalam di Rumah Sakit Hadassah Ain Kerem. Dokter menyatakan ia menderita radang usus akibat makanan basi yang menyebabkan dehidrasi. Netanyahu mendapat cairan infus dan kini dalam kondisi stabil, namun Perdana Menteri Israel itu tetap perlu istirahat penuh. Akibat kondisinya, sidang kasus korupsi yang menjerat Netanyahu ditunda hingga September. Sidang tersebut seharusnya digelar pada Senin 21 Juli 2025 dan Selasa 22 Juli 2025. Menurut pengadilan, persidangan baru dapat dilanjutkan setelah masa reses musim panas berakhir pada 5 September. Netanyahu sedang diadili dalam 3 kasus pidana utama sejak 2020, yang mencakup tuduhan penyuapan, penipuan, dan pelanggaran kepercayaan.
Presiden Kolombia Gustavo Petro menuduh perusahaan tambang batubara Amerika Serikat, Drummond dan Glencore, melanggar larangan ekspor batubara ke Israel. Diketahui, Petro memutuskan menghentikan semua ekspor batubara pada tahun 2024 karena perang Israel di Gaza, sebuah konflik yang disebut Petro sebagai genosida. Representantes, señores ministros de Estado. Y a veces triunfamos. A nadie se persigue. Que hay un genocidio. Dalam pidato di hadapan Kongres untuk memperingati 215 tahun kemerdekaan Kolombia, Presiden Gustavo Petro pada hari Minggu 20 Juli menuduh dua perusahaan pertambangan terus mengekspor batubara Kolombia ke Israel meskipun ada larangan ekspor. Petro mengatakan bahwa perusahaan tambang batubara Amerika Serikat Drummond dan Glencore yang berbasis di Swiss keduanya memiliki kegiatan ekstraksi batubara di Kolombia, melanggar larangan ekspor batubara ke Israel, sebuah klaim yang ia buat beberapa hari sebelumnya di akun X miliknya. Drummond menanggapi dalam sebuah pernyataan pada hari Kamis 17 Juli dengan mengatakan bahwa ekspor batu baranya ke Israel telah sesuai dengan otorisasi pemerintah Kolombia. Presiden Kolombia memutuskan hubungan dengan negara Timur Tengah tersebut dan menghentikan semua ekspor batu bara pada tahun 2024 karena perang Israel di Gaza, sebuah konflik yang disebut Petro sebagai genosida. Menurut Asosiasi Pertambangan Kolombia, sejak penerapan larangan ekspor, penjualan batu bara ke Israel telah menurun lebih dari 50% tanpa laporan ekspor pada bulan April dan Mei 2025. Pemimpin Kolombia menyelenggarakan konferensi darurat minggu ini yang diselenggarakan oleh The Hague Group dengan sekelompok negara yang sepakat untuk mengadopsi 6 langkah dalam kerangka hukum nasional mereka sebelum 20 September 2025. Hal ini berguna untuk menghentikan tindakan Israel di wilayah Palestina yang diduduki. Kelompok pejuang Palestina Hamas secara resmi menyatakan dukungan terhadap keputusan komunitas internasional yang menetapkan sanksi terhadap Israel. Kesepakatan ini diambil dalam pertemuan tingkat tinggi di Kolombia yang melibatkan sejumlah negara dan organisasi dunia. Kelompok pejuang Palestina Hamas secara resmi menyatakan dukungan terhadap keputusan komunitas internasional yang menetapkan sanksi terhadap Israel. Kesepakatan ini diambil dalam pertemuan tingkat tinggi di Kolombia yang melibatkan sejumlah negara dan organisasi dunia. Pada pertemuan itu juga berhasil merumuskan respons hukum dan diplomatik terhadap peningkatan pelanggaran Israel di Gaza dan tepi barat yang diduduki. Hamas menilai langkah sanksi ini sebagai bentuk solidaritas dunia terhadap penderitaan rakyat Palestina akibat dari kebijakan Israel yang dinilai menindas dan melanggar hak asasi manusia.
Hamas juga menyerukan kepada komunitas internasional untuk memanfaatkan momentum ini dan bersama-sama berupaya mengisolasi penjajahan. Dilansir Anadolu, pada kesepakatan itu mengharuskan negara-negara peserta menerapkan serangkaian langkah terkoordinasi, terutama pelarangan total ekspor atau transfer senjata, amunisi, bahan bakar militer, dan barang-barang berteknologi ganda ke Israel. Kesepakatan tersebut juga mencakup pembatasan terhadap kapal yang dicurigai mengangkut perlengkapan militer ke Israel, termasuk larangan memasuki pelabuhan nasional atau akses terhadap layanan logistik. Meski banyak negara menyerukan gencatan senjata, militer Israel tetap melanjutkan serangan brutal di Gaza sejak 7 Oktober 2023 yang telah menewaskan hampir 59.000 warga Palestina, sebagian besar perempuan dan anak-anak. Pemboman tanpa henti tersebut telah menghancurkan wilayah Gaza dan menyebabkan krisis kelaparan. Iran bersama Prancis, Jerman, dan Inggris yang tergabung dalam kelompok E3 sepakat untuk melanjutkan negosiasi terkait program nuklir Teheran. Hal ini dilaporkan kantor berita semi-resmi Tasnim pada Minggu 20 Juli. Iran bersama 3 negara Eropa yaitu Prancis, Jerman, dan Inggris yang tergabung dalam kelompok E3 sepakat untuk melanjutkan negosiasi terkait program nuklir Teheran. Hal ini dilaporkan kantor berita semi-resmi Tasnim pada Minggu 20 Juli 2025. Dalam laporan tersebut, disebutkan bahwa Iran dan E3 sedang menggelar konsultasi mengenai tanggal dan lokasi pertemuan. Negosiasi mendatang rencanakan akan berlangsung di tingkat Wakil Menteri Luar Negeri. Sejak September 2024, Iran dan E3 telah mengadakan beberapa putaran perundingan yang mencakup isu program nuklir, mencabut saksi, dan persoalan lain yang berkaitan dengan kesepakatan nuklir Iran. Dalam beberapa bulan terakhir, ketiga negara Eropa itu telah mengancam akan memicu mekanisme snapback, sebuah klausul dalam rencana aksi komprehensif bersama yang ditandatangani pada 2015. Mekanisme ini memungkinkan kembalinya seluruh sanksi internasional terhadap Iran jika negara itu dinilai melanggar kesepakatan. Iran sendiri telah beberapa kali memperingatkan bahwa mereka akan bereaksi keras jika mekanisme snapback diaktifkan oleh E3. Badan Pertahanan Sipil Gaza melaporkan pasukan Israel menembaki warga Palestina yang tengah mengambil bantuan kemanusiaan pada Minggu 20 Juli. Sebanyak 73 orang dilaporkan tewas dan puluhan lainnya luka-luka dalam 2 insiden terpisah.
Badan Pertahanan Sipil Gaza melaporkan pasukan Israel menembaki warga Palestina yang tengah mengambil bantuan kemanusiaan pada Minggu 20 Juli. Sebanyak 73 orang dilaporkan tewas dan puluhan lainnya luka-luka dalam 2 insiden terpisah. Di wilayah utara Gaza, 67 orang tewas saat truk bantuan tiba, sementara 6 lainnya tertembak di dekat Rafah, selatan Gaza. Program Pangan Dunia WFP menyebut konvoi 25 truknya menghadapi kerumunan warga kelaparan yang ditembaki usai melewati pos Israel. Militer Israel membantah jumlah korban dan menyatakan tembakan hanya dilakukan sebagai peringatan terhadap ancaman langsung. Kematian warga sipil saat mencari bantuan menjadi kejadian yang kerap terjadi di Gaza dalam beberapa pekan terakhir. Otoritas Gaza menyebut kekurangan makanan memaksa warga berbondong-bondong ke pusat bantuan meski berisiko. WFP mengutuk keras kekerasan terhadap warga sipil dan menyebutnya tidak dapat diterima. Sejak akhir Mei, hampir 800 pencari bantuan telah tewas menurut catatan PBB. Perang Israel-Hamas yang dimulai 7 Oktober 2023 telah menewaskan lebih dari 58.000 warga Palestina, menurut otoritas kesehatan Gaza. Presiden Rusia Vladimir Putin menggelar pertemuan mendadak dengan penasehat utama pemimpin tertinggi Iran, Ali Larijani, di Kremlin pada Minggu 20 Juli. Juru bicara Kremlin Dmitry Peskov mengatakan pertemuan tersebut tidak diumumkan sebelumnya. Presiden Rusia Vladimir Putin menggelar pertemuan mendadak dengan penasihat utama pemimpin tertinggi Iran, Ali Larijani, di Kremlin pada Minggu 20 Juli. Pertemuan ini membahas situasi kawasan Timur Tengah dan program nuklir Iran di tengah ketegangan yang terus meningkat. Meski memiliki hubungan erat dengan Iran, Rusia belum secara terbuka mendukung Iran dalam konflik terbaru, termasuk setelah kampanye pengeboman besar oleh Amerika Serikat dan Israel. Juru bicara Kremlin Dmitry Peskov mengatakan, pertemuan tersebut tidak diumumkan sebelumnya dan membahas situasi geopolitik serta nuklir Iran. Putin menegaskan posisi Rusia tetap mendukung penyelesaian politik dan stabilitas kawasan terkait isu nuklir.
Secara terpisah, Inggris, Prancis, dan Jerman berencana menggelar perundingan baru dengan Iran dalam waktu dekat. Media Iran menyebut Iran sepakat menggelar perundingan tersebut meski belum ada konfirmasi resmi. Pekan lalu, Rusia mengecam laporan Axios yang menyebut Putin mendorong Iran menerima kesepakatan nuklir dengan Amerika Serikat. Iran membantah tudingan tersebut dan tetap menyatakan tidak sedang mengembangkan senjata nuklir. Teheran menegaskan hanya ingin menggunakan energi atom untuk tujuan damai sesuai hak yang dimilikinya. Seorang jenderal senior Jerman menyarankan Ukraina untuk menyerang lapangan udara dan pabrik senjata Rusia di wilayah dalam negeri. Ia mengatakan langkah tersebut bisa mengganggu potensi serangan Rusia sebelum dikerahkan ke garis depan. Seorang jenderal senior Jerman menyarankan Ukraina untuk menyerang lapangan udara dan pabrik senjata Rusia di wilayah dalam negeri. Saran itu disampaikan Mayor Jenderal Christian Freuding dalam podcast militer Bundeswehr. Ia mengatakan bahwa langkah tersebut bisa mengganggu potensi serangan Rusia sebelum dikerahkan ke garis depan. Freuding mendorong penggunaan senjata jarak jauh untuk menyerang pesawat, lapangan udara, dan fasilitas produksi senjata Rusia. Ia juga menyesalkan bahwa meski ada sanksi barat, Rusia tetap mampu meningkatkan produksi drone dan rudal. Menurutnya, perlu ada evaluasi ulang terhadap efektivitas tekanan ekonomi terhadap kemampuan militer Rusia. Freuding turut menyoroti mahalnya biaya menembak jatuh drone Rusia dengan rudal Patriot buatan Amerika Serikat. Ia menyarankan balasan yang lebih hemat biaya karena produksi drone Rusia terus meningkat. Meski Amerika Serikat telah mengizinkan penggunaan senjata jarak jauh, Ukraina masih dibatasi dalam memilih target di Rusia. Sementara itu, Jerman akan mulai mengirimkan rudal jarak jauh ke Ukraina, meski masih menahan pengiriman rudal Taurus karena khawatir memicu eskalasi. Rusia melancarkan rentetan serangan menggunakan drone dan rudal ke wilayah Ukraina pada Senin 21 Juli. Serangan tersebut menewaskan sedikitnya 1 orang dan memicu kebakaran di sejumlah titik ibu kota Kiev. Rusia melancarkan rentetan serangan menggunakan pesawat tak berawak dan rudal ke wilayah Ukraina pada Senin tengah malam 21 Juli 2025.
Serangan tersebut menewaskan sedikitnya 1 orang dan memicu kebakaran di sejumlah titik di ibu kota Kiev, menurut keterangan pejabat kota. Wali Kota Kiev, Vitali Klitschko mengatakan bahwa tim penyelamat dan petugas medis dikerahkan ke 4 distrik yang terdampak. Beberapa fasilitas publik mengalami kerusakan, termasuk sebuah stasiun kereta bawah tanah di pusat kota, properti komersial, toko-toko, rumah warga, dan sebuah taman kanak-kanak. Situasi mencekam membuat warga Kiev terjaga sepanjang malam. Banyak di antaranya bergegas mencari perlindungan di stasiun bawah tanah. Ledakan terdengar di berbagai penjuru kota saat sistem pertahanan udara Ukraina berusaha menghadang serangan dari udara. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan bahwa Amerika Serikat akan mengirim sistem pertahanan Patriot ke Ukraina dan Uni Eropa dan akan menanggung biayanya. Diketahui, Ukraina memang tengah meminta tambahan sistem pertahanan udara, termasuk Patriot untuk menghadapi serangan rudal dan drone Rusia. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan bahwa Amerika Serikat akan mengirim sistem pertahanan Patriot ke Ukraina dan Uni Eropa akan menanggung biayanya. Ukraina memang tengah meminta tambahan sistem pertahanan udara termasuk Patriot untuk menghadapi serangan rudal dan drone Rusia. Patriot adalah sistem rudal permukaan ke udara canggih buatan Raytheon Technologies yang sudah digunakan sejak 1980-an. Baterai Patriot terdiri dari radar, sistem kontrol, peluncur, unit daya, dan kendaraan pendukung yang bisa digerakkan. Sistem ini mampu mencegat berbagai ancaman udara seperti pesawat, rudal jelajah, dan rudal balistik taktis tergantung jenis pencegatnya. Versi lama PAC-2 menggunakan hulu ledak fragmentasi, sementara versi PAC-3 yang lebih baru dirancang untuk menghantam target secara langsung. Radar Patriot punya jangkauan lebih dari 150 km menurut data NATO tahun 2015. Pada 2023, Amerika Serikat mengonfirmasi bahwa Ukraina berhasil menggunakan Patriot untuk menembak jatuh rudal hipersonik Kinzhal buatan Rusia. Raytheon mencatat bahwa sejak 2015, sistem Patriot telah mencegat lebih dari 150 rudal balistik dalam operasi tempur.
Saat ini sistem Patriot telah digunakan di 19 negara termasuk Jerman, Jepang, Arab Saudi, dan Ukraina. Satu baterai Patriot berharga lebih dari $1 miliar Amerika Serikat dengan masing-masing rudalnya diperkirakan seharga $4 juta Amerika Serikat. Meski mahal, Ukraina menilai Patriot sangat penting untuk mempertahankan infrastruktur utama dari serangan udara Rusia yang terus meningkat. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan pemirsa. Terima kasih telah bergabung bersama kami. Saya Katarina Amelia dan seluruh tim yang bertugas mengucapkan sampai jumpa di Breaking News TV One Newscom berikutnya.